yang hadir di sini tanpa terkecuali mendapatkan keutamaan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan yang pertama setelah kita libur daripada Idul Fitri dan bulan Ramadan. Maka yang pertama saya ucapkan kepada antum adalah taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami dan amal ibadah antum sekalian. Mungkin sebagian antum ada yang terfikirkan kita ini sudah pindah bulan. Bahkan bukan di bulan Syawal, kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah. Kok masih diucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal? Kok masih diucapkan ucapan seperti itu? Maka kita katakan, teman-teman sekalian, di antara hal yang harus kita perhatikan di hari-hari ini adalah sebagaimana perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau mengatakan, jadilah kalian orang-orang yang lebih perhatian akan diterimanya amal ibadah kalian daripada amal ibadah itu sendiri. Artinya, hendaknya kita bersemangat agar bagaimana ibadah kita itu diterima oleh Allah daripada hanya sekedar beramal. Artinya seorang muslim, seorang mukmin tatkala beribadah, dia tidak lupakan ibadahnya. Dia terus minta kepada Allah, dia terus mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima ibadah mereka. Dan di bulan Ramadan banyak ibadah yang sudah kita kerjakan, banyak sholat yang sudah kita kerjakan. Taruhlah kita nggak pernah absen sholat taraweh, berarti ada 30 malam yang kita sholat taraweh minimal 11 rakaat di sana. Kemudian mungkin di antara kita ada yang khatam minimal 1 kali, ada yang khatam 2 kali, 3 kali daripada Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan kita berpuasa full selama sebulan. Artinya itu semua ibadah yang hebat. Dan ciri orang soleh tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka selesai beribadah, Allah katakan dalam Al-Quran, wa qulubuhum wajilah. Hati mereka dihantui rasa khawatir, hati mereka dihantui rasa takut. Takut bagaimana? Takut kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak terima amal ibadah mereka. Dan jemaah sekalian, kita harus tahu bahwasanya amal ibadah yang bisa memberikan kita manfaat, tentunya kita ingin manfaat. Kenapa kita ibadah? Kenapa kita sholat? Kenapa kita berpuasa? Kenapa kita bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya? Maka kalau ditanya, itu agar kita mendapatkan tempat yang terbaik nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kalau ibadah kita tidak diterima, maka tidak akan bisa memberikan kita manfaat. Makanya, kalau antum masih ingat di Ramadan atau sebelum Ramadan kemarin, banyak para dai mengatakan kebiasaan orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka berdoa. Di antara doa yang kita tahu, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. 6 bulan. Tatkala mereka bertemu, mereka sungguh-sungguh. Kemudian tatkala selesai Ramadan tersebut, selama 6 bulan mereka juga berdoa, ya Allah terima ibadah kami. Dan sekarang kita sudah berapa bulan meninggalkan Ramadan? Masih hanya sekitar 40 lebih, 40 harian. Ramadan masuk bulan Syawal. Sekarang kita di bulan Zulqa'dah, mau pertengahan bulan Zulqa'dah. Artinya masih sekitar 40-an hari. Apakah masih di antara kita ada yang berdoa, ya Allah terimalah puasaku, ya Allah terimalah salatku, terimalah sedekahku, terimalah
semua ibadahku di bulan Ramadan, ataukah kita sudah lupakan ibadah kita? Kalau ternyata hari ini masih ada, maka alhamdulillah, berarti Anda perhatian terhadap ibadah Anda ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata tidak ada, seakan-akan pede, seakan-akan merasa percaya diri bahwasanya amal kita pasti diterima. Siapa di antara kita yang punya jaminan pasti? Tidak ada. Maka ciri orang soleh setelah beribadah, rasa harapnya semakin besar agar Allah terima ibadah mereka. Kita berikan dua contoh sosok yang memperhatikan ibadah mereka setelah mereka beribadah. Kita ambil langsung sosok yang terbaik, sehingga kita tidak butuh contoh-contoh yang lainnya. Dua contoh ini adalah seorang nabi dan seorang rasul yang mendapatkan predikat kekasih Allah. Siapa mereka? Jadi ada dua nabi dan rasul mendapatkan predikat kekasih Allah. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apa ibadah yang sudah dikerjakan oleh beliau? Luar biasa. Beliau ibadahnya jangan ditanya. Bahkan beliau dikatakan sebagai ikon tauhid, bapak tauhid, yang mana beliau mendakwakan tauhid di tengah masyarakat, di tengah kaumnya. Begitu luar biasa, sampai bahkan bapaknya sendiri yang dia dakwai karena bapaknya menyembah berhala, sampai rela diusir, rela diasingkan, rela pergi dari negerinya, dicampakkan oleh kampung halamannya gara-gara menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ibadahnya Nabi Ibrahim? Kita bisa lihat kalau orang beribadah haji dan umrah, kemana dia? Ke Makkah, ke Ka'bah, Baitullah. Siapa yang bangun Baitullah itu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kita bisa lihat ya, Ka'bah itu tidak pernah kosong dari orang beribadah di sana, mungkin kecuali pas Covid kemarin. Tapi kalau hari-hari biasa tidak pernah kosong. Terutama antum yang sudah pernah umrah ataupun haji, mungkin tengah malam kita berkeinginan, oh saya mau pergi tawaf atau melaksanakan umrah tengah malam supaya sepi, supaya enak, supaya nggak desak-desakan. Oh ternyata ramenya di tengah malam itu. Artinya 24 jam diibadahi. Dan kita semua sepakat konsep pahala jariah. Saya katakan kepada antum, kalau ada orang bangun masjid, dia meninggal dunia, masjid tersebut diibadahi, sampai nggak pahala yang dia bangun masjid tersebut dipakai ibadah kepada orang yang bangun tadi? Sampai nggak pahalanya? Misalnya inilah, taruhlah ini dibangun oleh seseorang, kita di sini sholat 5 waktu dalam sehari misalnya, sholat Jumat dipakai, yang bangun ini sudah meninggal dunia, sampai nggak pahala kepadanya? Sampai. Maka kita bisa katakan Nabiullah Ibrahim panen pahala ke sana itu. Semua orang yang beribadah di Ka'bah, di Baitullah, panen pahala beliau. Tapi kita bisa lihat hebatnya ibadah beliau. Pernah nggak beliau bersombong-sombong, congkak pede dengan ibadahnya? Nggak pernah. Nggak ada disebutkan Nabiullah Ibrahim mengatakan, oh ini aku yang bangun, oh ini hasil jerih payahku. Sebagaimana orang-orang di zaman sekarang, baru bangun masjid kecil, nggak seberapa, tatkala ada sesuatu diungkit-ungkit, aku yang bangun ini. Itu orang di zaman sekarang. Nabiullah Ibrahim pusatnya ibadah kaum muslimin. Tapi nggak pernah dia congkak. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran, justru setelah beliau bangun itu Baitullah, tempat yang paling mulia di permukaan bumi, beliau menadahkan tangan kepada Allah dan mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami ibadah kami ini. Luar biasa. Masih berdoa kepada Allah. Kenapa dia menggunakan kalimat kami? Karena ternyata beliau dibantu oleh putranya siapa? Ismail. Ya Allah, terimalah aku, terimalah dariku dan dari anakku, terimalah dari kami ibadah kami ini. Bangun Ka'bah. Artinya orang soleh, dia setelah beribadah terus berdoa agar Allah agar Allah Subhanahu wa taala terima ibadah mereka. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai melaksanakan salat subuh, qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat subuh, beliau berzikir dan berdoa, ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang engkau terima. Ini siapa ini yang mengucapkan ini? Yang ini kita pada hari ini kita ucapkan setiap pagi. Siapa yang mengajarkan kita ini? Rasulullah SAW. Tidak pernah lepas beliau dari doa ini setiap pagi. Padahal kalau kita tanya, beliau orang yang paling bertakwa. Beliau tidak akan, beliau sudah dijamin pengampunan dosa. Kita tidak akan masuk surga kecuali beliau masuk surga lebih dahulu. Tapi setiap hari beliau minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku amalan yang engkau terima. Maka lantas bagaimana dengan kita? Ini nasihat buat kita semua. Pada hari-hari ini jangan lupakan ibadah kita. Artinya bukan kita ngungkit-ngungkit, bukan. Tapi kita menghadirkan kekhawatiran di hati kita yang akhirnya mendorong lisan kita terus meminta kepada Allah agar Allah terima ibadah kita tanpa terkecuali. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan amalan-amalan pelebur dosa. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sampai kepada yang ketujuh, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ternyata puasa yang sudah kita kerjakan, di samping dia memberikan kita pahala yang besar, ternyata dia, yaitu puasa itu juga menghapuskan dosa-dosa kita. Maka kembali kepada yang sudah kita katakan tadi, di hari-hari ini tetap minta kepada Allah agar Allah terima ibadah puasa kita, agar kita mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, ibadah yang ke-8 yang merupakan ibadah yang dapat menjadikan dosa-dosa kita dileburkan oleh Allah, menjadikan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 yaitu ibadah haji dan umrah. Jadi ibadah yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita, setelah sebelumnya kita bahas sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ternyata yaitu juga ibadah haji dan umrah. Tentunya ibadah haji dan umrah tempatnya sama. Sama-sama dilakukan di mana? Di Ka'bah, di Baitullah, di Makkah Al-Mukarramah. Maka tinggal nanti yang membedakan adalah haji dia ada wukuf di Arafah, sementara pada umrah tidak. Haji ada bermalam, ada mabit, maka di umrah tidak. Haji waktunya berhari-hari, pada umrah cukup paling tidak 3 atau 4 jam kalau lancar selesai. Tetapi kedua-duanya adalah ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kita sebutkan keutamaan ibadah haji dan umrah. Yang pertama, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji adalah termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa haji ini? Yang keberapa? 6 atau 7? 5. Sebagian riwayat disebutkan yang keempat. Gak ada masalah. Terkadang puasa dulu baru haji, terkadang haji dulu baru puasa. Tapi secara umum dia rukun Islam. Kita anggap saja yang kelima. Dan rukun Islam kita katakan semua kita ini dituntut menyempurnakan bangunan keislaman kita. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga apa? Zakat. Yang keempat apa? Puasa. Yang kelima apa? Haji. Minimal, kadar minimal kita itu pegang 3. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga apa? Puasa. Ini kadar minimal. Kaya, miskin, rakyat, jelata atau pimpinan, bos atau bawahan, semuanya wajib menjalankan ini. Ini identitas seorang muslim.
Kalau ternyata sampai meninggal dunia, dia adalah orang yang hidupnya pas-pasan, sehingga tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban berhaji, maka ini sudah menyempurnakan keislamannya, tapi yang dua ini dimaafkan oleh Allah. Tapi ada orang yang dia diberikan kelapangan, diberikan rizki, diberikan karunia lebih oleh Allah, maka dia dituntut untuk menyempurnakan dua ini, yaitu zakat dan haji. Zakat ini tentunya ada pembahasannya. Orang yang punya harta sekian, sudah sampai waktunya selama setahun, dia wajib zakat. Ada ketentuan-ketentuannya. Nah, kalau haji juga demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Bagi seseorang, ya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dia untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi man istata'a ilaihi sabila, yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Mampu dari sisi harta, mampu dari sisi fisik. Nah, kalau ada orang yang mampu tapi dia nggak pergi, maka dia akan datang ke hadapan Allah dengan orang yang keislamannya kurang sempurna dan akan ditanya oleh Allah. Berbeda sama yang nggak sanggup, maka sudah Allah maafkan. Nah, maka kalau kita adalah orang yang sanggup, maka usahakan sempurnakan bangunan keislaman kita. Dan beda antara orang yang nanti di akhirat datang dengan lima-limanya rukun Islam dia bawa, dengan orang yang hanya sebagiannya saja. Beda. Tentu surganya akan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam ini dibangun di atas 5 perkara atau 5 rukun Islam, salah satunya adalah berhaji ke Baitullah. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan haji dan umrah adalah menghapuskan dosa dan mensucikan jiwa. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu." Barang siapa yang berhaji karena Allah, dia tidak berkata kotor, dia tidak berbuat keji, maka dia pulang ke rumahnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Luar biasa. Ini tapi dalam ibadah apa? Ibadah haji. Kalau dalam masalah ibadah umroh masih diperselisihkan. Tapi kalau ibadah haji, dia haji dengan sempurna, dengan mabrur, maka dia balik, digugurkan dosa-dosanya, seakan-akan bayi yang baru dilahirkan bersih dari dosa. Karena kan modalnya besar. Haji sekarang berapa lama nunggunya? 30-an tahun. Itu kalau yang reguler. Tapi kalau mau yang 5 tahunan tunggunya, itu kurang lebih 280-an sampai 300-an juta per jiwa. Besar. Di samping tatkala dia haji, dia singkirkan semua niat-niat yang buruk, dia benar-benar sempurna memaksimalkan ibadah hajinya, pulang seperti orang yang digugurkan dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Ya, luar biasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma." Kalau kita nggak biasa, ya kita nggak bisa haji sebagaimana dari ketentuan rukun Islam, minimal kita haji kecil. Apa haji kecil itu? Umrah. Umrah itu berapa sekarang? Beda-beda. Kalau mau yang hotelnya mewah, yang mahal juga. Tapi kalau mau benar-benar yang sesuai budget, ada yang 25, ada yang 30, ya, ada yang tentu beda-beda tergantung fasilitas. Ya, artinya kalau nggak bisa haji, maka haji besar, maka haji kecil, yaitu umrah. Sama-sama juga menghapuskan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah, ya. Kita harus pasang niat, pasang tekad, usahakan. Minimal kita nabung setiap bulan, sisihkan buat perjalanan ibadah kita, haji ataupun umrah, yang mana duluan sampai, bismillah. Kalau ternyata tidak cukup-cukup, setidaknya kita sudah berusaha, tapi sisihkan. Coba lihat di media sosial itu ada tukang beca. Berapa sih penghasilan tukang beca itu? Tapi ternyata dia nabung sekian lama, kemudian mendaftarkan seluruh anggota keluarganya. Luar biasa. Tinggal kita ini mau apa tidak, gitu kan? Ya, maka kalau kita bisa usahakan hidup ini
melaksanakan ibadah haji sekali. Kalau mampu alhamdulillah, kalau ternyata tidak bisa maka usahakan haji. Usahakan haji kecil yaitu umroh, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kelihatan mustahil, saya juga demikian. Saya berdoa dulu tuh pas saat saya belum berangkat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelum Engkau wafatkan aku, maka berikanlah aku kesempatan melihat Baitullah. Doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rezeki haji atau umroh. Doa kepada Allah. Pengabulannya nanti itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita berdoa, kita berusaha, kita berikhtiar. Pas kita dimampukan nanti, terkadang kita merasakan kayaknya nggak mungkin, tapi ternyata sudah sampai di sana. Ya, intinya kita kerahkan apa yang segala yang kita miliki. Kemudian disebutkan juga bahwasanya amal ibadah yang paling utama adalah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ditanya apa amal ibadah yang paling afdal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-hajjul mabrur. Kemudian di antara keutamaannya lagi bahwasanya haji dan umroh itu menghilangkan kemiskinan. Nah ini kebanyakan kita kan, haji, umroh, setiap tahun umroh, satu orang 30 juta, habis uang ini. Padahal kalau mungkin beli NMAX bisa dapat satu gitu kan, sisa lagi misalnya. Kita harus hilangkan rasa khawatir itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz dzunub." Ikutilah haji dengan umrah, iringilah haji umrah. Kalau sudah umrah yang berikutnya umrah lagi. Karena haji dan umrah itu menggugurkan dosa-dosa dan menghilangkan kemiskinan. Buka di YouTube cerita penuh faidah orang yang balik dari ibadah haji atau umrah, banyak di sana tuh. Ya, betapa banyak orang yang tatkala ada pilihan mampu beli kendaraan atau umrah, dia pilih umrah sampai sana minta kendaraan, pas pulang Allah ganti lebih dari yang dia inginkan. Artinya kita harus punya keinginan, ya, walaupun nanti akhirnya kembali kepada kehendak Allah, tapi kita harus tanamkan di hidup kita, bismillah, jangan saya meninggal dunia kecuali saya sudah berangkat haji atau umrah. Niatkan. Terus kemudian disebutkan juga bahwasanya, ya, ibadah haji dan umrah itu ibadah yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan mustajabnya doa. Ya, bagaimana tidak? Ibadah kita mengelilingi Ka'bah. Tatkala kita tawaf itu mengelilingi tempat yang terbaik di muka bumi. Kemudian doa kita mustajab. Kemudian kita sa'i antara Safa dan Marwah itu juga mustajab. Kemudian tatkala kita di Arafah itu juga mustajab. Artinya di sana kita berikan secuil dari uang yang kita miliki, sisihkan. Sebulan 1 juta atau sebulan 500, 4 tahun, 3 tahun bisa berangkat. Bismillah. Allah akan mudahkan. Sampai sana Allah jamu kita dengan doa-doa yang mustajab. Ada itu yang viral kan? Tatkala dia sampai sana dia ngomong fulus. Wah, ternyata Masya Allah, pulang-pulang jadi kaya betulan. Sekarang diangkat. Bagaimana keadaannya setelah beberapa tahun? Akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Sekarang dia ganti. Saya tidak minta fulus. Jannah katanya. Ya, saat itu kan dia dinasihati, jangan minta uang, jangan minta dunia, minta surga. Nah, setelah uang baru surga. Ya, itu heboh. Nah, baru diwawancarai akhir-akhir ini ternyata dia sudah jadi pengusaha. Sekarang dia bilang bukan fulus lagi, jannah katanya. Artinya mustajab di sana doa. Ya, intinya harus sebelum kita meninggal dunia kita melihat tempat yang mulia tersebut. Belum lagi ibadah di sana. Salat di Masjidil Haram di Mekah itu keutamaannya 100.000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya. Antum salat 1 kali di sini sama 1 kali di sana lebih baik daripada 100.000 kali di sini antum salat. Dan biasanya kalau umroh sudah pasti ke Madinah. Pas di Madinah 1000 kali lipat lebih baik daripada masjid yang lainnya. Artinya kita akan panen pahala, panen kebaikan, dan akan menambah keimanan. Tidaklah seorang pulang dari haji dan umrah kecuali keimanannya bertambah karena dia ke tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Kemudian pembahasan kita, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian jemaah sekalian, sebenarnya banyak, tetapi itu yang mungkin saya rasa paling penting memotivasi kita.
yang mana intinya haji dan umrah itu menyempurnakan keislaman kita, kemudian menghapuskan dosa-dosa kita, kemudian mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian mendapatkan pahala yang berlipat karena umrah pasti nanti di sana terkumpul ibadah yang sangat banyak, semua jenis ibadah kita bisa lakukan. Terus kemudian yang terpenting membawa keberkahan di dunia dan juga di akhirat, membawa keberkahan bagi kehidupan kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Demikian teman-teman sekalian, amal ibadah yang ke-8 yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan juga keutamaan yang lainnya tadi, yaitu ibadah haji dan umrah. Demikian, sudah jam 1. Semoga Allah mudahkan langkah kaki kita. Berdoa saja teman-teman sekalian, dan harus yakin. Berdoa saja. Saya juga demikian dahulu seperti itu. Berdoa saja, bahkan mau saya hadir hati atau tidak, lisan itu sudah otomatis. Berdoa saja, dan ternyata tatkala dikabulkan itu, oh ini jawaban doa saya selama ini. Kalau ternyata tidak dikabulkan, ya sudah. Intinya kita sudah berdoa, dan doa itu ibadah, dan itu pasti berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita mendapatkan kebaikan dari pertemuan kita ini, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama bukan hanya di dunia tapi juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.